Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rani Rizky Fediantika dari Teknik Industri Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan di PT Asahi Mas Chemical. Jadi PT Asahi Mas Chemical ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis bahan kimia dasar, seperti PVC, VCM, CA, dan masih banyak lagi. Jadi di penelitian kali ini, saya mengambil topik berkaitan dengan analisis postur kerja karyawan kantor dengan metode Rapid Officer Assessment dan metode Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, saya ingin bertanya dulu nih kepada teman-teman. Pernah nggak teman-teman menggunakan sepatu yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran asli kaki teman-teman? Contohnya adalah sepatu yang berukuran lebih kecil. Bagaimana rasanya ketika teman-teman menggunakan sepatu tersebut? Tentunya ketika kita menggunakan sepatu yang lebih kecil, kaki kita akan merasa sakit, bahkan bisa juga sampai lecet, dan bahkan bisa menjadi bengkak kaki kita. Dan kasus seperti inilah yang saya sedang amati di karyawan kantor PCM3, dan saya ingin melihat bagaimana postur kerja karyawan tersebut dan bagaimana interaksi antara postur kerja dengan fasilitas kerja yang ada. Oke, jadi di PT Asahi Mas Chemical ini, khususnya di Departemen PCM3, karyawan kantornya bekerja selama 4-6 jam dalam sehari. Dan tentunya ketika bekerja, karyawan kantor ini seringkali kurang memperhatikan sisi ergonomis, sehingga mereka terkadang membentuk postur kerja yang kurang ergonomis, yang bahkan bisa berbahaya dan beresiko menyebabkan musculoskeletal disorder. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini dengan 3 tujuan utama, yaitu untuk mengetahui secara detail letak keluhan bagian tubuh dari karyawan kantor yang ada, untuk menganalisis postur kerja karyawan kantor, untuk mengetahui penyebab dari work-related musculoskeletal disorder, dan juga untuk menilai tingkat risiko dari postur kerja tersebut, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencegah dan mengurangi risiko dari musculoskeletal disorder. Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan dan pengolahan data, saya menggunakan dua metode, yaitu metode ROSA dan metode CMDKI. Jadi untuk metode CMDKI sendiri adalah metode untuk melakukan screening pada anggota tubuh dari karyawan kantor untuk mengetahui keluhan-keluhan di mana saja yang mereka rasakan, dari mulai bagian tubuh atas sampai ke bagian tubuh paling bawah. Dan dari metode CMDQ ini didapatkan bahwa keluhan tertinggi yang dirasakan oleh pekerja berada di lower back, selanjutnya ada di neck, dan selanjutnya ada di upper back. Selanjutnya adalah metode ROSA. Jadi di metode ROSA ini digunakan untuk menganalisis postur kerja karyawan kantor dan interaksinya dengan fasilitas kerja yang ada. Jadi, nanti ada 3 penilaian, bagian chair, bagian monitor dan telepon, bagian mouse dan keyboard. Nantinya, skor akhir ROSA jika didapatkan skor 1-5, maka masuk ke dalam kategori tidak beresiko. Namun, ketika skor ROSA berada di skor 6-10, maka masuk ke dalam kategori beresiko dan perlu dilakukan perbaikan. Selanjutnya adalah postur kerja karyawan kantor. Di sini saya mengambil sampel 4 orang pekerja kantor karena memang fasilitas kerja yang digunakan sama dan pergerakan karyawannya ini sama. Dan setelah dilakukan penilaian dengan metode ROSA, didapatkan dari keempat pekerja kantor tersebut, semuanya masuk ke dalam klasifikasi berisiko karena memiliki skor akhir ROSA lebih dari 5. Kita telusuri lagi nih, apa aja sih yang membuat skor ini menjadi tinggi. Di bagian chair, hal yang membuat skor ini menjadi lebih tinggi adalah karena pekerja tidak menggunakan sandaran punggungnya dengan baik. Pekerja tidak mengatur ketinggian kursinya dengan benar, lalu pada armrestnya tidak adjustable. Untuk di bagian monitor dan telepon, hal yang membuat skor di bagian ini menjadi tinggi itu biasanya karena ketinggian monitor yang tidak sesuai dengan eye level dan jarak pandang yang cukup jauh atau terlalu dekat. Selanjutnya adalah di bagian monitor dan keyboard. Jadi bisa dilihat ketika keyboard yang diletakkan agak tinggi dari yang seharusnya, ini membuat pundak pekerja menjadi sedikit terangkat, dan jika postur ini dipertahankan dalam waktu yang lama, tentunya akan berisiko terjadinya musculoskeletal disorder, dan ini tentunya akan meningkatkan skor pada bagian C ini. Dan kita juga bisa lihat di bagian mouse itu membentuk postur pin slip, dan ini tentunya tidak ergonomis. Oke, kita sampai di rekomendasi perbaikan, di mana rekomendasi perbaikan fasilitas yang diusulkan ini berkaitan dengan kursi, yaitu pada kursinya ditambahkan adjustable armrest dan adjustable lumbar support yang dapat disesuaikan dengan dimensi tubuh pada masing-masing karyawan yang ada di sana. Selanjutnya menambahkan stand laptop, khususnya untuk pekerja menggunakan laptop tentunya. Selanjutnya ditambahkan dokumen holder, dan juga ditambahkan keyboard dan mouse no kabel agar pergerakan dari karyawan ini lebih leluasa. Tidak hanya perbaikan pada fasilitas, juga diberikan ergonomis stick, di mana melakukan stretching setiap 1 jam sekali atau ketika badan mulai merasakan kaku atau pegal, lalu juga bisa menggunakan 20-20-20 untuk melatih otot mata agar tidak kaku juga. Kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini ada 3 poin.
Yang pertama, berdasarkan CMDQ, didapatkan bahwa keluhan yang tertinggi ini berada di lower back. Yang kedua itu neck, yang ketiga adalah upper back. Selanjutnya, berdasarkan metode ROSA, kita mengetahui bahwa postur kerja karyawan kantor yang tadi kita teliti masuk ke dalam kategori beresiko. Perbaikan bisa dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada fasilitas, tapi juga pada kesadaran dari karyawan untuk menggunakan fasilitas yang baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.